Słyszał. Dan juga ada bayangan cowok di mangkoknya Kate Yap. There appears to be a reflection in Kate's sauce bowl of a man holding a phone. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syera Antoinette dan hari ini kita akan kembali membahas Kate Yap, yang mana konspirasi ini terus bergulir dan makin lama tuh makin banyak yang aneh kalau kita selidiki satu persatu. Kalian kalau punya teori lainnya juga boleh komen di bawah ini, nanti aku bisa analisa lagi buat aku bikinin video lagi buat kalian semua. Jadi kita akan membahas videonya lagi. Beberapa video yang udah aku bahas kejanggalannya udah ada di part 1 dan part 2, dan ini adalah part 3-nya. Dan menurut aku setelah aku nonton-nonton lagi, banyak banget kejanggalan-kejanggalan, dan banyak dari kalian yang mulai kontak aku kasih tahu kejanggalan-kejanggalan ini. Yang pertama, terlihat banget Kate Yap di sini itu terlihat gemeter gitu guys. Seolah-olah kalau misalkan kita gemeter itu kan karena kita kayak kalau lapar banget ya, kadang-kadang tangan tuh jadi gemeter kan. Kayak nggak dikasih makan lama banget dan akhirnya gemeter gitu guys. Aku nggak tahu gemeter ini benar-benar gemeter beneran atau gemeter yang dibuat-buat untuk, banyak yang bilang ini adalah S3 marketing gitu loh guys. Nah tapi kalau kalian selidiki lagi, di menit 6:18 terlihat Kate Yap itu seperti bingung gitu guys. Kayak dia bingung harus gimana gitu, seolah-olah ada seseorang di belakang dia yang mencoba menuntun dia untuk kasih tahu, lu harus kayak gini, lu harus kayak gini, kayak gitu loh guys. Nah terus di menit 10:45 banyak yang ngomong ke aku kalau jarinya Kate Yap itu goyang-goyang seolah dia itu memberikan kode atas sesuatu. Apakah kode tersebut jadinya kayak gini, jadi kayak gini gitu loh guys. Nah banyak yang bilang kalau kayak tap-tap kayak 3 fingers kayak gini itu berarti dia kayak butuh bantuan gitu guys. Tapi menurut aku kalau kalian lihat lebih dekat lagi, kalian lihat seksama lagi, dia itu kayak cuman ada sesuatu yang nempel-nempel gitu loh guys. Jadi dia kayak gini-giniin karena dia makan terus ada yang nempel-nempel ya dia bersihin. Tapi menurut aku itu sih bukan sebuah kode ya. Apakah itu sebuah kode juga aku nggak tahu. Tapi menurut aku soalnya pas dia giniin kayak ada yang jatuh, menurut aku itu bukan sebuah kode. Nah terus di menit ke-13:22 ini terlihat dia itu makannya deket banget. Kayak benar-benar deket banget, tapi dia kayak bukan lihat ke kamera, kayak fokus ke sesuatu nih. Kayak aku kayak gini kan, kok ini lihat kamera. Kalau kayak gini tuh kayak fokus ke sesuatu, kayak ada orang di balik ring light aku ini gitu loh guys. Nah, menurut kalian gimana? Kalian bisa lihat videonya seperti ini. Nah, terus setelah aku kepoin video dari Kate Yap, terus lihat bagian komen-komen ya, banyak banget komen-komen dari seluruh dunia yang yakin kalau Kate Yap itu nggak sendiri selama ini. Kayak ada seseorang di balik kamera Kate Yap ini karena kamera Kate Yap bergetar. Terus Kate Yap juga kayak ada suara barang jatuh, tapi barang jatuhnya dari tempat yang jauh gitu loh guys. Kayak nggak mungkin Kate Yap main jatuhin karena Kate Yap ada di depan kamera. Banyak yang menduga banget, Kate, you are not alone gitu guys. Nah, tapi di sini ada lagi yang menarik perhatian aku, dimana kalau kita lihat di bagian community-nya Kate Yap sendiri, kalian bisa lihat lokasinya selalu bilang di United States. Tapi menurut aku itu kan bisa diganti-ganti ya guys. Itu tuh kayak bisa bohong-bohongan juga gitu loh guys. Kayak belum tentu lokasi dia tuh benar-benar di US gitu. Tapi pas aku coba iseng lagi ngeliat web donasi dia yang Kitty Help Kate Yap itu, kalau kalian buka, tiba-tiba aku tuh jadi kok ada yang asing ya dengan
Website ini adalah Lychee, tapi bahasanya French semua. Kayak menurut aku agak aneh aja kalau dia benar-benar orang US seperti yang dia akui, kenapa dia bisa pakai web donasinya, kenapa harus pakai French gitu. Itu rada aneh aja, kayak mempersulit nggak sih? Dan gak hanya bahasa French aja, setelah aku cek Lychee itu apa, Lychee itu memang adalah perusahaan dari Prancis yang memang terkenalnya di Prancis, dimana dia itu kayak situs web pembayaran internet untuk para aktor ekonomi kolaboratif. Jadi seperti untuk kayak YouTuber, untuk creator, kalau pingin mendapatkan donasi-donasi dari orang lain, biasa pakai Lychee gini. Nah, biasa Lychee ini memang dipakai di Prancis. Terus kenapa aku bisa kayak aware banget sama Prancis, kenapa tiba-tiba kok Prancis ya, kok pas banget ya, kok cocok logi banget ya. Karena kalau misalkan kalian ingat di part 2 aku bahas K-Tiap itu kemungkinan adalah seorang pegawai di sebuah permainan escape room namanya Challenge the Room, dimana waktu itu K-Tiap aja pernah pakai gelasnya itu Challenge the Room, dimana Challenge the Room itu berasal dari Prancis. Dan Challenge the Room itu adalah permainan untuk teka-teki menyelesaikan riddle gitu, seperti kasus K-Tiap yang kayak dia pingin banget dipecahkan riddle-nya sama audiens gitu. Kayak dengan dia kasih kode-kode gitu, menurut aku itu sengaja gitu loh guys. Kayak menurut aku kalau misalnya satu video dia kasih itu wajar, tapi kalau banyak video dia kasih kode-kode, menurut aku jadi nggak wajar. Karena dia kayak memang pingin meyakinkan audiens untuk memecahkan dong gitu. Karena menurut aku juga nggak mungkin kalau K-Tiap disandra, K-Tiap mengedit videonya sendiri gitu guys. Tapi kita masih nggak tahu ya guys, kita doakan saja semoga ini S3 Marketing jadinya K-Tiap tidak kenapa-napa. Tapi banyak yang aneh lagi, kenapa kalau misalkan ini S3 Marketing K-Tiap, orang yang di video K-Tiap yang baru itu berbeda dengan K-Tiap yang lama. Dan kenapa baru 2 tahun dia itu ngupload video. Kalau memang ini marketing, ini juga aneh kan? Harusnya dia upload terus supaya orang makin menonton video dia. Seenggaknya ya hilang 1 bulan lah. Ini hilangnya 2 tahun. Berarti kan 2 tahun dia nggak terlalu mendapatkan AdSense sebanyak sekarang gitu guys. Dan lebih anehnya di sini K-Tiap seperti video-video lamanya dia selalu berfokus sama gigi gitu guys. Apa yang dimaksud dengan kode gigi? Dimana dulu di videonya K-Tiap yang ini dia pernah bilang kalau dia kehilangan giginya karena lagi makan. Padahal dia itu makan bukan makan kayak kulit kepiting, dia itu makan banyak salmon, octopus, sesuatu yang benar-benar lembek-lembek gitu loh guys. Yang aneh kalau giginya tuh copot terus, dan di sini dia juga bilang kalau giginya itu copot 3 gigi gerahamnya gitu guys. Dan tiba-tiba dia juga ngomong di video-video terakhir, take care of you and your teeth gitu guys. Jadi jaga gigi kamu juga ya, itu aneh banget kan. Kenapa dia selalu ngomongin soal gigi? Dan ketika dia ngomongin soal gigi, dia nyengir kayak giginya tuh sehat-sehat dan baik-baik aja. Nggak seperti apa yang dia ngomong kalau giginya bermasalah dari dulu, giginya ala kayak gitu loh guys. Nah dulu juga dia selalu ngomongin soal gigi, dan menurut aku itu ada sesuatu yang aneh atau kode yang pingin dia sampaikan ke audiens tentang gigi tersebut. Nah di video dia yang dulu juga banyak banget menghebohkan ya guys, karena ada bayangan cowok di mangkoknya. Ini didapati oleh seorang YouTuber juga yang merasa cowok tersebut ada ngomong kayak suruh K-Tiap untuk menelan sesuatu gitu di menit ke-10 gitu. Dan juga ada bayangan cowok di mangkoknya K-Tiap. There appears to be a reflection in Kate's sauce bowl of a man holding a phone. Terus juga beredar video ini lagi guys. Video ini pernah aku jelaskan dahulu ya guys, dimana video ini terlihat sosok orang yang mirip banget sama K-Tiap sama seorang cowok. Banyak yang duga kalau cowok itu adalah cowok yang menyekap K-Tiap, tapi itu bukan ya guys. Memang cewek ini benar-benar mirip banget sama K-Tiap, tapi dulu pernah aku jelaskan kalau sosok ini adalah Joanna Jeder Sexchick
Aku nggak tahu cara sebutnya, maaf banget kalau salah ya guys. Dia itu lahir pada tahun 1987 dan dia itu adalah petarung asal Polandia. Dan dia benar-benar profesional dan terkenal banget. Memang mirip banget sama Kate Yap, tapi menurut aku dia bukan Kate Yap. Tapi memang kalau kalian lihat mulutnya itu mirip sama Kate Yap dan dia pernah ada lebam-lebam juga kan Kate Yap. Nah, banyak yang menduga kalau lebam itu memang milik Joanna karena Joanna kan memang merupakan petarung yang sering lebam-lebam juga. Tapi kalau kalian lihat di bagian lehernya, di bagian kayak tai lalatnya itu berbeda banget Joanna dengan Kate Yap. Jadi memang Joanna itu sepertinya bukan Kate Yap dan Joanna sendiri tidak pernah mengklarifikasi apapun soal Kate Yap ini karena mungkin dia merasa ini kayak aneh aja gitu ya guys. Cuman cincinnya juga Joanna nggak pernah pakai cincin seperti Kate Yap. Apalagi kalau dibandingkan dengan Kate Yap yang sekarang itu berbeda banget. Dan banyak yang menduga kalau Kate Yap yang sekarang memang bukan Kate Yap yang dulu. Apalagi dia sekarang pakai penutup pala segala kayak untuk menyembunyikan sesuatu. Apakah mungkin rambutnya juga udah berbeda, warna kulitnya berbeda, terus dia juga pakai anting di hidung. Terus juga Kate Yap yang sekarang lebih kurus banget dan terlihat memang semakin berbeda dengan Joanna. Tapi banyak yang menduga konspirasi antara Kate Yap dan Joanna masih bergulir sampai sekarang. Memang mirip banget gitu guys, apalagi kalau misalkan kayak setengah-setengahan gini ya Kate Yap tuh seperti Joanna. Kalau menurut kalian gimana? Kalian bisa komen di bawah ini. So, sekian dulu video kali ini. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, terima kasih kalian udah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.